Ya. Ya, kami permintaan panitia ada konsolidasi dengan seluruh partai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, apa bisa melihat yang belakang? Atau saya berdiri di sebelah sini? Berdiri aja? Ya. Enggak apa-apa, di sini aja. Di sini kelihatan? Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita saling memanggil ya. Saling memanggil dengan panggilan sahabat. Saling memanggil dengan panggilan sahabat. Ini bukan hanya sekedar kedekatan pertemanan yang kita harapkan, tapi kita ingin melanjutkan ya, mewarisi makna sahabat ketika Nabi Muhammad ya, itu berjuang baik mulai di Mekah kemudian juga di Madinah. Jadi istilah sahabat ini mengandung makna yang lebih dari hubungan dalam ruang lingkup pertemanan, tapi juga masuk ke dimensi yang emosional, dimensi yang sentimental, dalam arti sahabat ini mau situasinya apapun, ya, mau keadaannya berubah seperti apapun, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihannya itu membersamai perjuangan Nabi Muhammad dalam suka maupun duka, panas maupun dingin, terik maupun hangat, dan seterusnya. Jadi dalam kesempatan ini ya, saya ingin mengambil satu cerita. Jadi misi dari Safari Ramadan ini adalah kita menyampaikan semangat untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Misi ini ingin kita sampaikan keluar ke masyarakat umum, ke umat yang lebih luas. Karena kita tahu tanpa menyatukan kekuatan umat, maka semangat perjuangan kita itu akan berhenti pada titik jargon saja. Tidak akan pernah menjadi sesuatu yang nyata. Nah, sebelum kita keluar, tentu kita harus memulai dari diri sendiri. Kita harus berangkat dari diri kita secara individual dan secara kolektif internal partai umat. Jadi kita amati, kalau secara nasional umat Islam Indonesia itu 88%. Semakin naik kan, kemarin 82, sekarang statistiknya 88%. Organisasi ormas yang bergerak dalam agama Islam ya, atau berbasis agama Islam, minimal ada 2 yang besar di samping yang lain-lain. Dan itu ya, aset organisasi tersebut salah satunya ya, nggak usah pakai salah satu lah, aset Muhammadiyah itu ditaksir hingga 400 triliun. Masjidnya banyak sekali, kampusnya melebihi kampus negeri jumlahnya dan seterusnya. Tapi di satu sisi, ya, begitu kita masuk dalam hal ekonomi ya, nasional, kita melihat ternyata yang menguasai ekonomi Indonesia itu hanya segelintir, dan mungkin orang muslimnya itu kemarin kalau 10 besar orang kaya Indonesia hanya 1. Jadi di mana ini apa missing linknya? Di mana ini link yang terputus di mana? 88% umat Islam.
Organisasinya besar, minimal ada 2. Asetnya luar biasa ketika dikumpulkan. Tapi begitu berbicara ekonomi nasional, seakan-akan berbanding terbalik. Asosiasinya negatif, korelasinya negatif. Seakan-akan hilang ceritanya, ada missing link di mana umat Islamnya. Nah, tujuan kita besar, ya. Yang ingin kita wujudkan itu mulia, maka harus mulai dari diri sendiri. Nah, cerita yang ingin saya angkat adalah cerita tentang satu perang. Satu perang yang terjadi pada bulan Ramadan juga, tahun 2 Hijriah. Perang ini terjadi hari Jumat 17 Ramadan. Yang memimpin langsung adalah Nabi Muhammad SAW. Memimpin sekitar 300-an pasukan kaum muslimin. Jadi perang ini mungkin yang tidak banyak kita dengar ceritanya itu adalah permulaannya seperti apa. Kemudian apakah memang niat Rasulullah SAW awalnya adalah langsung perang? Kok nekat sekali 300 lawan 1000 orang kaum kafir Quraisy. Nah, ini singkat cerita karena kesempatan kita tidak terlalu panjang. Mungkin nanti ada tanya jawab, disitulah kita nanti konsolidasi juga. Sesungguhnya awalnya itu jadi rentetannya 13 tahun kehidupan umat Islam di Mekah itu adalah hidup dalam situasi yang represif. Situasi yang otoriter. Islam itu harus sembunyi-sembunyi. Dia diteror, difitnah. Ketika tidak mempan, diembargo. Tidak mempan, disiksa. Ini selama 13 tahun. Karena sistem politik dan ekonomi kafir Quraisy, ya, suku Quraisy waktu itu sudah mapan. Mereka menguasai. Jadi Islam memang melihat situasi pada waktu itu. Menyesuaikan, ya. Tentu keinginannya lebih besar dari itu. Tentu keinginannya adalah lebih bebas dalam beragama. Akhirnya hijrahlah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ini disebut kaum muhajirin. Hijrah ke Madinah, itu mereka tinggalkan seluruhnya. Mereka itu orang-orang terpandang di Quraisy. Yang mereka tinggalkan pertama apa? Keluarganya. Nanti di perang Badar itu, anak melawan bapak, bapak melawan anak, saudara melawan saudara. Nanti ya, ini pas perang Badarnya. Tapi mereka tinggalkan keluarga mereka, sesuatu yang sangat dicintai, orang-orang yang sangat dicintai. Perhatikan sahabat-sahabat. Demi apa? Demi tegaknya keadilan. Demi besarnya dakwah Islam. Ini semangatnya adalah memperjuangkan keadilan. Kehormatannya diambil, jabatan posisi, ekonominya, harta bendanya, semua terpaksa ditanggalkan dan ditinggalkan. Hijrahlah mereka di Madinah. Singkat cerita, tahun kedua setelah hijrah, salah satunya itu kaum Quraisy membuat fitnah bahwa Nabi Muhammad menyerang Quraisy itu dalam bulan suci. Itu menjadi satu pemicu dan itu diembuskan di seluruh semenanjung Arab. Ya, di seluruh semenanjung Arab. Akhirnya kemudian setelah bersepakat Nabi Muhammad dan para sahabatnya, mari kita serang, kita cegat kafilah dagang Quraisy yang akan ke negeri Syam. Jadi ada musim panas, musim dingin. Musim panas biasanya kafilah dagang Quraisy itu akan menuju utara, ke arah Syam atau Palestina. Ya, dari Mekah ke atas itu, ke utara. Mau tidak mau melewati lembah Badar. Kalau dari sisi Bapak Ibu, sahabat semua, ya ini semenanjung Arab. Ya kalau ini Mekah bawah sini, maka Syam di atas sini, Madinah di sini.
Di sini Laut Merah, di sini adalah Lembah Badar tadi. Rencananya mencegat ketika ke negeri Abu Sufyan tadi, kafilah dagang ini, ya, kafilah dagang Quraisy yang waktu itu diketahui ya, hampir seluruh masyarakat Quraisy itu berinvestasi di kafilah ini. Maka dalam catatan sejarah nilainya adalah 50.000 dirham. 1 dirham itu kalau dirupiahkan itu setara dengan satu nilai seharga kambing yang bagus sekali. 1 dirham itu 1 kambing. Nah, kemarin saya tanya 1 kambing yang bagus itu berapa harganya di sini? Ya, mungkin sekitar 3 juta ada, bahkan lebih ya. Kalau ambil batas bawah 2 juta saja, maka nilainya itu 50.000 dirham adalah 100 miliar, setara. Itu yang akan dicegat Nabi bersama para sahabatnya. Nah, kemudian singkat cerita, Abu Sufyan sudah 2 hari lebih cepat ke Syam, sehingga tidak berhasil. Akhirnya dirubah rencana ketika pulang dari Syam. Rencana sudah matang, berangkatlah Nabi menuju Lembah Badar. Nah, ini Abu Sufyan ternyata sudah tahu berita ini. Singkat cerita, dia mengirim berita ke Mekah. Ini, wahai penduduk Mekah, harta daganganmu itu akan dicegat Muhammad. Ayo semua berkumpul, selamatkan. Ini kafir Quraisy. Akhirnya dipimpin Abu Jahal. Singkat cerita, hampir seluruh penduduk Mekah itu berangkat. Tersisa berapa saja? Abu Lahab menitipkan dan lain, hanya sedikit saja. Semua berangkat. Karena apa? Hartanya. Mereka takut kehilangan. Mereka berangkat. Nah, kemudian berita ini sampai ke Rasulullah. Padahal Nabi dan rombongan sudah sampai lembah namanya Zafiran. Sudah dekat. Disitulah Nabi cemas yang tadinya akan melawan satu kafilah dagang yang dilindungi 30-40 orang saja, sekarang berubah menjadi 2 kelompok dari Quraisy semua, yang satunya seluruh penduduk Mekah tadi, yang satunya kafilah dagang. Cemas dan dalam arti takut, khawatir. Kita tidak tahu berapa jumlah pasukan Mekah ini yang datang dipimpin Abu Jahal. Waktu itu belum tahu 300, yang tahu mereka berangkat. Ya. Nah, kemudian inilah teladan yang bisa kita ambil. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Mengajak musyawarah. Nabi Muhammad itu kurang apa? Insya Allah tidak pernah salah, terbebas dari dosa. Insya Allah apa yang datang ya dalam pikiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga dekat. Ya, artinya sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Muhammad mengajak musyawarah. Ditanya sahabat-sahabatnya, bagaimana sahabat-sahabatku? Ini kita sudah sampai sini, tapi yang kita hadapi bukan nanti kafilah dagang dilindungi 30-40 orang. Ini ada seluruh penduduk Mekah menjadi satu pasukan, akan menjaga hartanya itu. 2 kelompok sekarang. Kita tidak tahu jumlahnya, belum tahu Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua. 300 itu belum, 1000 orang itu belum tahu. Baru tahu Mekah itu semua berangkat. Akhirnya ditanya pendapat masing-masing sahabat itu. Perwakilan. Umar menyampaikan pendapatnya, Abu Bakar menyampaikan, itu yang dekat-dekat. Kemudian ada salah satu yang dikutip, ini bagus sekali, dari sahabat Rasulullah namanya Miqdad bin Amr. Apa yang digantikan? Ini untuk jadi pelajaran kita. Wahai Rasulullah, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kami akan selalu bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, sedangkan kami akan duduk menunggu di sini. Ini perkataan Bani Israel yang dikutip kepada Musa. Tetapi kami akan mengatakan, ini kata Miqdad tadi, mewakili sahabat-sahabat yang lain. Tetapi kami akan mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami pasti ikut berjuang di sampingmu.
Ini mental set, ini standar set, quality set dari sahabat. Itu perang Badar. Pemilu 2024 itu perang Badar dalam bentuk yang lain. Kita membutuhkan mental set sahabat seperti ini. Karena kalau tidak, semuanya mimpi di siang bolong. Jadi narasi-narasi kosong. Kemudian Nabi Muhammad belum puas, pengen mendengar dari yang lain. Ditanya sahabat yang lain. Sekarang Nabi Muhammad ingin mendengar dari kaum Ansor. Di Madinah itu, ya, setelah Nabi Muhammad Madinah, ada Muhajirin, ada Ansor. Dan pasukan yang berangkat itu terdiri dari keduanya. Dari 305 orang atau sumber lain 313, itu 83 orang adalah kaum Muhajirin, artinya dulu orang-orang Mekah berangkat akan menghadapi keluarganya sendiri. Itu ada anak yang menghadapi bapaknya, bapak menghadapi anaknya, kakak menghadapi adiknya, dan sebaliknya dan seterusnya. Ya, kalau tadi saya sebutkan pemilu 2024 itu seperti perang Badar, itu similar traits dalam skala tentu yang lebih kecil. Nabi Muhammad itu 83 Muhajirin, sisanya adalah suku Arab Madinah yang terbagi dalam dua. Di Madinah ada dua kelompok, Arab dan Yahudi. Arabnya ada suku Aus dan Khazraj. Aus ini yang ikut 61 orang, sisanya Khazraj. Rombongan Nabi itu mengarungi gurun pasir dari Madinah ke lembah Badar itu 4 hari 4 malam. Berangkat 8 Ramadan. Naik unta yang jumlahnya hanya 70 unta, pasukannya 300. Jadi Nabi itu bergantian. Nabi Muhammad SAW itu bergantian dengan Ali bin Abu Thalib dan juga dengan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Satu naik, dua turun. Udah capek yang turun, yang di bawah naik lagi. Satunya turun, dua jalan. Itu semua satu unta digunakan 3 sampai 4 sahabat. Nabi sendiri tidak punya unta sendiri. Bersharing, berbagi dengan 2 sahabat. Umar bin Khattab berbagi dengan Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf. Ini satu teladan. Ketika kita merintis perjuangan yang masih dari kecil, kita harus berbagi semuanya. Kita membagi apa yang kita punya, berikan yang terbaik. Ini satu contoh terbaik. Kita nggak usah ambil contoh-contoh lain, teori-teori lain, buku-buku barat. Ya, kalau kata Pak Amin pernah mengatakan kepada salah satu ustadz ahli tafsir, Pak Supriyanto Pasir, almarhum. Pak Amin mengatakan, Pak Ustadz, itu yang Anda pegang, Al-Quran waktu itu sudah di situ semua. Adapun buku-buku yang saya baca, koleksi itu semua sampah dibanding itu. Dibanding Al-Quran artinya tidak ada artinya. Kembali ke tadi, ya. Sekarang Nabi Muhammad bertanya kepada salah satu sahabat, namanya Sa'ad bin Mu'adz, mewakili Ansor. Apa jawab Sa'ad? Ansor ini adalah penduduk Madinah, ya, bukan orang yang punya ikatan emosional awalnya dengan Nabi Muhammad. Mereka ini adalah yang menyambut kaum muslimin. Memang sudah mendengar Islam selama 13 tahun dari Mekah, tapi mereka ini kaum yang menyambut gitu. Apa perkataannya? Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu, dan kami pun telah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah benar. Kami telah memberikan janji atas hal itu, maka lakukanlah. Wahai Rasulullah, apapun yang engkau inginkan, kami akan selalu bersamamu. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran. Seandainya dibentangkan lautan ini di hadapanmu, lalu engkau terjun menyelaminya, niscaya kami akan ikut terjun bersamamu. Ini kaum Ansor, baru didatangi Nabi 2 tahun, baru kenalan 2 tahun. Tidak ada seorang pun yang tertinggal dan tak seorang pun dari kami yang gentar menghadapi musuh esok hari. Kami kaum yang sangat tabah dalam berperang dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi musuh.
Mudah-mudahan Allah akan memperlihatkan kesungguhan kami yang membahagiakan hatimu. Bawalah kami berperang dengan berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar ini Nabi Muhammad bangkit semangatnya, menutupi rasa gelisah dan kekhawatirannya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, berangkatlah dan gembiralah, Allah sudah menjanjikan kepadaku kemenangan atas salah satu dari dua kelompok. Maka perhatian Al-Anfal ayat 7 ya. Ya, Nabi mengatakan ini semua. Nabi mendapat sinyal dari Allah, dari dua kelompok ini engkau akan menang. Kelompok mana? Abu Sufyan atau yang Abu Jahal yang bawa pasukan besar. Satu bawa harta benda, harta dagangan, satu bawa pasukan untuk melindungi ini. Nah, kemudian mantaplah, lanjut ke lembah Badar, dari lembah Zafiran dekat Badar tadi. Sampai sana, ini singkat cerita, ya. Niat umat Islam diuji. Apa ujiannya? Sampai sana itu, ya, ternyata ya, Abu Sufyan itu mengirim intelijennya. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad akan mencegat di satu titik, maka dia merubah rute ke arah barat, mendekati pantai di pesisir Laut Merah. Akhirnya berhasil meloloskan diri dari cegatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apa yang dilakukan? Musyawarah lagi, sampaikan. Sekarang tersisa satu, Abu Jahal saja, dan pasukan yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, ini diuji. Coba kita refleksikan dalam situasi kita. Diuji niat umat Islam. Sebagian bilang, Rasulullah, sudahlah, kita nggak akan dapat harta benda. Kita nggak akan dapat, ya mungkin kalau zaman sekarang jabatan. Kita nggak akan dapat hal-hal materialistis itu. Kita pulang saja ke Madinah. Cukup ya Rasulullah, daripada kita nanti ada apa-apa berperang. Ya. Ada yang sebagian itu. Kemudian turun Al-Anfal ayat 7 yang saya sampaikan tadi. Kemudian saya potong bagian ini saja, ya. Wa idh ya'idukumullah ihdat ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhatis sawkati takunu lakum wa yuridullah ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'ada biral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan, Abu Sufyan, kafilah dagang, atau Abu Jahal, pasukan tadi, pasukan Quraisy, dari salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, Abu Sufyan tadi. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Maka turun ayat ini, kemudian sampaikan, mereka bersepakat tetap lanjut. Artinya ini menjawab para sahabat tadi yang juga manusia biasa, ya. Walaupun awalnya sudah mantap, tapi melihat situasi sekarang lebih berubah lagi, sempat ingin berubah, kemudian turunlah ayat ini, mereka meluruskan niat, akhirnya maju ke depan. Nah, tibalah pada, ini saya singkat ceritanya, pada 17 Ramadan 2 Hijriah, ya, hari Jumat, yaitu hari peperangan. Jadi bayangkan, ya. Nah, sebelumnya itu Nabi Muhammad mengirim intelijen juga. Ini ada adu strategi antara Quraisy dan pasukan kaum muslimin. Apa yang ingin diketahui Rasulullah? Berapa sih jumlah mereka? Maka mereka mengirim informan, menanyakan orang-orang yang pernah dilalui orang pasukan Quraisy. Ketika ditanya, berapa jumlah mereka itu? Wah, sulit menghitung. Lalu Nabi Muhammad bertanya, berapa jumlah unta yang dipotong tiap harinya oleh rombongan ini? 9 sampai 10 ya Rasulullah. Kalau begitu jumlah mereka sekitar 1000. Ada adu strategi. Nah, kita lihat bagaimana pasukan yang 300 melawan 1000, 3 kali lipat. Nabi Muhammad punya 70 ekor unta, mereka punya 700 ekor unta.
Pasukan kaum muslimin punya 2 ekor kuda, mereka punya 300 ekor kuda. Mereka punya peralatan yang terlampau lengkap jika dibanding kaum muslimin. Tibalah hari peperangan. Yang pertama adalah dari kaum Quraisy menyerang. Namanya Aswad bin Abdil Asyad Al-Makhzum. Dia menyerang, tapi kemudian langsung dicegat oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena yang berusaha diserang adalah sumur untuk kaum muslimin. Dicegat, ditebas. Ya, singkat cerita, berhasil mencegat serangan pertama. Kemudian mereka menantang. Siapa yang menantang? Ada 3 orang. Utbah bin Rabi'ah, kemudian saudaranya Syaibah, dan anaknya Walid bin Utbah. Ini menantang pasukan kaum muslim. Berteriak mereka, "Ya Rasulullah, ya, keluarkan duel 1 lawan 1 bersama kami 3 orang ini." Keluarlah kaum Ansor. Mereka menolak, "Jangan kirimkan kaum Ansor, kirimkan kaum Muhajirin yang setaraf dengan kami." Betapa sombongnya mereka. Siapa yang keluar? Ali bin Abu Thalib. Siapa yang keluar? Hamzah bin Abdul. Siapa lagi yang keluar? Ubaidah bin Harits. 3 on 3, 3 lawan 3. Satu persatu, mulai dari Hamzah, tidak butuh waktu lama, berhasil menaklukkan Syaibah. Kemudian Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh Walid. Kemudian keduanya masih melihat Hamzah, Ubaidah melawan Utbah. Mereka membantu. Akhirnya 3 dari perwakilan kaum Quraisy ini KO, knockdown. Kemudian berangkatlah, ya, kemudian dari kejauhan itu 1000 pasukan itu kemudian maju semua. Nabi Muhammad melihat dari sisi pasukan kaum muslimin yang jumlah 300. Mereka semua maju, ya. Ini kita bersiap-siap maju. Nabi Muhammad dilanda kegamangan dan ketakutan, kegelisahan yang luar biasa karena melihat 1000 tadi, 3 kali lipat. Dalam keadaan gelisah, Nabi Muhammad ke tenda ditemani Abu Bakar. Disitulah Nabi Muhammad kemudian berdoa, dan ini doa yang sangat terkenal. Di situ Nabi Muhammad mencurahkan semuanya, mengangkat tangannya setinggi-tingginya sehingga jubahnya terjatuh. Dibenarkan Abu Bakar. Apa doanya? Ya Allah, orang-orang Quraisy datang dengan kesombongannya. Mereka ingin mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah, aku bermunajat memohon janji-Mu. Ya Allah, tunaikanlah ketetapan-Mu. Ya Allah, tunaikanlah janji-Mu kepadaku. Ya Allah, jika saat ini kelompok kecil dari umat ini binasa, kalah, Engkau tidak akan lagi disembah di bumi ini. Bayangkan situasinya, seorang nabi, ya, kemudian dari kita lihat sisi manusiawinya, ya, mencurahkan semuanya. Singkat cerita, tidak lama setelah doa itu turun pesan dari Allah, sinyal dari Allah akan datangnya kemenangan. Ya. Kemudian Nabi Muhammad keluar, berteriak mengatakan pada seluruh sahabatnya itu, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, barang siapa terbunuh pada hari ini karena mengharapkan pahala, terus maju berperang dan tidak mundur ke belakang, pastilah Allah akan memasukkannya ke surga. Mendengar itu, seluruh pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 313 tadi mendapat kekuatan moral yang luar biasa, kekuatan iman yang luar biasa, karena mendengar janji dari Allah. Mereka larut dalam perjuangan. Sebagian pakar sejarah mengatakan mereka kemudian punya kekuatan melawan 10 orang, 1 orang muslim. Tapi yang jelas kita tahu 1 orang secara statistik melawan 3 orang. Mereka fokus sudah, bismillah, Allahu Akbar. Mereka teriakkan apa? Mereka sambil mengayunkan pedang meneriakkan Ahad, Ahad,
Tauhid. Tauhid. Hanya Allah semata. Mereka nggak berpikir emas, nggak berpikir dinar, nggak berpikir apapun dirham, ya. Ahad, ahad. Bahkan tidak berpikir nyawanya sendiri. Nah, ini saya persingkat lagi, ya. Kemudian Allah menurunkan pertolongannya. Salah satunya di surat Al-Anfal ayat 9. Saya potong bagian tengahnya. Anni mu'iddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Kemudian di Ali Imran 123 hingga 125 datang pertolongan atau gelombang kedua malaikat 3000. Berikutnya 5000. Pertolongan Allah sebagai kabar gembira dan untuk memenangkan kaum muslimin. Maka di Al-Anfal ayat 17, sesungguhnya Allah lah yang membunuh mereka, bukan kamu. Allah lah yang melempar mereka, bukan kamu. Singkatnya, alhamdulillah kaum muslimin dikaruniai kemenangan. Sekarang kita ambil nilainya. Coba kita amati apa yang mendorong kaum muslimin terus maju ke depan. Mereka niatnya itu bukan melawan 1000 orang. Mereka melawan 30 hingga 40 orang yang melindungi kafilah dagang Abu Sufyan. Dan mereka tergerak, yang mendorong itu adalah karena dignity, harkat martabat mereka selama di Mekah itu dicuri. Dan ketika berangkat ke Madinah, seluruh harta bendanya itu dirampas. Hak-hak mereka dirampas. Mereka berperang atas nama keadilan. Al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi. Ini identitas mereka. Ini identitas pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, yang ketika itu diperjuangkan. Dan kalau kita amati Islam sampai kepada kita hari ini, manusia abad 21, berangkat dari abad 6, merangkak, melewati abad demi abad, itu sampai ke kita karena estafet perjuangan identitas. Identitasnya adalah menegakkan keadilan. Yang pertama adalah kehormatan tadi. Kemudian secara kolektif mereka ingin menegakkan keadilan dalam beragama yang selama ini tidak mereka dapat selama 13 tahun. Mereka hidup dalam situasi yang otoriter. Mereka hidup dalam situasi yang diteror, disiksa. Itu yang mereka perjuangkan. Dan itulah yang membuat mereka menang. Sahabat-sahabat, perhatikan apa yang membuat kaum muslimin menang. Memperjuangkan keadilan. Apa yang membuat Bani Umayyah bertahan 2 abad? Memperjuangkan keadilan. Apa yang membuat dinasti Abbasiyah bercokol 7 abad? Keadilan. Turki Utsmaniyah, keadilan. Begitu identitas yang diperjuangkan sudah berubah, seperti yang diperjuangkan Quraisy, apa yang mereka perjuangkan? Harta. Mereka berangkat ke lembah Badar bukan karena kehormatan. Mereka takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan. Ini analogi yang serupa. Takut kehilangan hal-hal duniawi. Mereka berangkat ke lembah Badar, rela mempertaruhkan nyawa. Jadi kita perhatikan, ya. Kaum muslimin atas nama keadilan, yang satu atas nama harta, benda, hal-hal duniawi. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dalam mungkin banyak kesempatan, saking sayangnya kepada perjuangan kita diberi cobaan, ya. Dicoba, diluruskan niatnya. Tadi kaum muslimin
yang hari-hari bersama Nabi Muhammad itu seperti kita manusia biasa, sempat tergoda, sudahlah tidak ada Abu Sufyan dan kafilah dagang, kita kembali ke Madinah. Ngapain kita perang? Nggak akan dapat, kalau sekarang rupiah nggak akan dapat dolar dan seterusnya. Apa sulit-sulit? Ya. Tapi karena kemudian kejadian tersebut, ya, kemudian bermusyawarahlah, kemudian muncul ya pernyataan-pernyataan yang sentimental dan emosional, mereka memantapkan diri, memantapkan niatnya, bismillah kami bersamamu ya Nabi, kami adalah sahabatmu, kami bersamamu, mari kita menatap peperangan, pertempuran di depan. Diluruskan oleh niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi niatnya duniawi, materialistis, ya, sekarang menjadi khusus satu saja, satu titik yang sama, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kita, ini relevan insya Allah ya, akan dihadapkan dengan berbagai macam keterbatasan, dana dan segala macam, ya. Jumlah yang sedikit, ya. Waktu yang pendek, yang rasanya mungkin mustahil, ya. Tapi kita sudah melalui itu, ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kita mendapat SK Kumham itu rasanya dalam situasi yang tidak mungkin. 2,5 bulan awal pandemi, saya ingat betul memboyong sekretariat dari Jogja 3 mobil ke Jakarta tanggal 5 Mei 2021 bulan puasa, karena 6 Mei semua di blokade, Jakarta ditutup. Awal pandemi waktu itu kita ditutup jalan-jalan, tidak bisa masuk. 2,5 bulan semua tidak pulang, sekretariat anak-anak itu ya. Sampai di minggu terakhir setelah kita submit COVID, 9 orang kena COVID. Submit COVID apa? Submit ke Kumham. Submit menyerahkan pendaftaran berkas-berkas yang 40 box itu untuk mendaftar sebagai badan hukum. Ini 9 orang kena COVID semua anak-anak. Padahal saban hari, setiap hari dengan saya itu. Kan kerjanya di lantai bawah, di Gandaria. Jadi kantor kita itu. Ya alhamdulillah. Kita mendapatkan badan hukum 2,5 bulan mendatangkan dokumen dari seluruh Indonesia. Kita sudah lalui itu. Dengan penuh keterbatasan, Allah memberikan pertolongannya. Kemudian kita mendaftar KPU, itu kan sempat dijegal. Kita melalui semua tahapan. Kita siapkan verifikasi administrasi sebaik-baiknya, Verfax sebaik-baiknya. Saya bisa sampaikan, karena saya setiap hari di DPP 4 minggu nginep di BP berturut-turut. Yang berturut-turut, kalau di total mungkin lebih dari 2 bulan. Kita semua tidur dengan kasur tipis itu. Anak-anak di DPP itu, anak-anak admin itu kalau kerja, itu on-nya jam 10 malam sampai jam 3-4 pagi. Saya ingat betul waktu kita mau mendaftar ke KPU, mendaftar ya, belum verifikasi admin. Mendaftar itu lewat Sipol, setiap komponen harus tertulis 100% baru bisa kita klik mendaftar. Saya ingat betul itu hari yang bersejarah di dalam sejarah kita, ya. Salah satu sejarah dari banyak sejarah. Kita belum 100%. Waktu itu saya tertidur, jam 10-an tertidur, bangun subuh. Saya ke bawah, waktu sholat jamaah di musola, ada bapak. Jadi bapak waktu masa-masa itu ke DPP 2 kali, jam 11 malam atau waktu subuh. Kemudian saya tahu tim admin itu belum tidur sama sekali. 24 jam belum tidur hari itu. Itu adalah hari terakhir pendaftaran. Hari terakhir pendaftaran. Kemudian saya datangi satu persatu. Mas, masih kuat nggak? Ini tinggal 4 wilayah lagi harus kita selesaikan. 4 atau 6 saya lupa. Mereka menjawab, insya Allah tuh masih siap. Itu belum tidur 24 jam. Di antara malam-malam kita yang tidur hanya 4 jam, 3 jam. Ini ada satu malam yang benar-benar 24 jam tidak tidur. Hari terakhir kita, maaf bukan hari terakhir pendaftaran, tapi hari di mana kita mengatakan ke KPU kita akan datang untuk mendaftar. Kalau kita datang ke sana tanpa 100% dokumen dikembalikan. Jadi bekerja dari pagi setelah subuh sampai jam 12 siang, mereka di sisa-sisa energi kita kejar.
Ya, singkat cerita, sampai asar, sebagian udah KO itu, sebagian KO tidur di atas meja, tidur di bawah meja. Sampai asar, kita masih sedikit lagi, sampai malam sedikit lagi, akhirnya ba'da isya 100%. Itu video yang Bapak Ibu lihat di video throwback 2 tahun perjuangan Partai Umat. Ketika saya sampaikan itu, di samping ada Bapak dan ada sahabat-sahabat lain. Itu momen yang semua itu sentimental, menahan air mata. Ini yang kita perjuangkan. Itu baru mendaftar, sahabat-sahabatku. Akhirnya berhasil 100%. Besok kita berangkat dari Sunda Kelapa, sekitar 1.000, 1.500 atau 2.000 orang, kita berarak. Satu step kita lalui, masuk verifikasi administrasi. Ada yang BMS, ini segala macam, kita lengkapi. Lolos verifikasi administrasi, Allahu Akbar. Verifikasi faktual, kita masuk tahap kedua, ada perbaikan. Tahap kedua diumumkan, Partai Umat satu-satunya tidak lolos dari partai yang lolos verifikasi administrasi. Karena kita paham betul, kita tahu persis, kita lakukan A sampai Z sedemikian rupa. Maka malam itu, ya, sebelum malam pengumuman memang saya bertemu, ya, yang beritanya udah kemana-mana itu, saya sampaikan gitu, ke Bapak dan Ustaz Sambu. Yang respon Bapak adalah, kita lawan Mas. Malam itu maka lawannya adalah dengan membuat video yang kita viralkan. Ya, melihat ya video itu. Itu malam itu. Itu saya telepon. Aduh, semua yang saya telepon nangis. Ya. Kalau ibu-ibu di DPP itu nangis semua. Bu Amin, ya, istri saya itu. Karena dari jauh, ya, saya yakin juga sahabat-sahabat semua itu. Ya. Hak kita dirampas, sama seperti dirampasnya hak kaum muhajirin ketika di Mekah. Hak yang sudah diperjuangkan. Alhamdulillah kita melawan dengan prosedur, mekanisme yang ada. Bawaslu, mediasi hari kedua, kita verfak ulang disepakati. Kemudian di Sulut dan NTT kita berangkatkan 60 orang kader-kader terbaik kita dari DKI dan Banten. 60 orang. Ini kader-kader kita berebut berangkatkan saya dari DIY, dari Bengkulu, dari Babel sana, dari timur sana. Berangkatkan saya, tolong masukkan saya sebagai tim. Ini sahabat. Inilah sahabat, mental set. Semua tergerak. Kemudian hari kedua, Bapak dan kita semua membuat video. Mari kita galang kekuatan dana kita. Karena kita membutuhkan banyak cadangan besi. Masih ingat video itu? Terkumpul 500 juta rupiah. Inilah Partai Umat. Ini kader-kader Partai Umat. Dan insya Allah kita menapaki jalan para sahabat yang membersamai Nabi di perang Badar ini. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tadi saya mendengar keresahan, kekecewaan Pak Ketua Cimahi, mungkin datangnya satu, alhamdulillah. Sekarang mungkin nambah, nambah ya, mungkin tadi perjalanan. Ya mungkin kalau belum penuh segala macam. Karena sahabat-sahabat semua pahami yang sudah kita lakukan, pertolongan Allah yang sudah diberikan, itu sesuatu yang untuk harus dilanjutkan dengan satu keteguhan, semangat, niat, istiqomah dalam berjuang. Dan tidak bisa ini ditolerir, apalagi kita menghadapi pemilu mungkin 9-10 bulan lagi, itu dengan rasa yang santai. Perhatikan identitas yang diperjuangkan lawan kita. Ini diwakili oleh Abu Jahal. Abu Jahal, sebagai informasi, mati juga dia di Lembah Badar. Ya. Apa yang mereka perjuangkan? Harta, sekali lagi, kemudian kesombongan. Sombong sekali. Tadi yang tidak saya ceritakan, Abu Sufyan itu mengirim surat kepada Abu Jahal ketika berhasil lolos dari Nabi Muhammad.
hei Abu Jahal dan para pasukan Quraisy, ini mereka ya, untuk kita contoh ya, bukan kita contoh, untuk kita ambil pelajarannya ya. Mereka juga punya strategi ya. Abu Sufyan mengatakan, hei penduduk Mekah, hartamu aman sentosa, aman sehat walafiat, sudahlah tidak usah berperang. Abu Jahal kemudian berteriak sombong di tengah-tengah itu ya. Sudah, kita semua ke lembah Badar, kita bermalam di sana, kita akan dihibur bidu wanita kita setiap malam, kita akan minum khamr, kita akan menjadi bangsa atau kaum yang ditakuti. Semuanya tetap di lembah Badar. Sama nggak dengan kaum muslimin ketika memutuskan terus maju? Bertentangan secara diametral. Identitas yang kita bawa adalah identitas Quranik, sunnah, itu basisnya. Mereka identitas materialistis. Yang ingin saya sampaikan adalah ada pola ya, ada pola yang berulang dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Mari kita perhatikan sahabat-sahabatku. Yang kita lakukan di Partai Umat ini melanjutkan estafet perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita itu martabatnya, dignity-nya, harkat martabatnya itu sebagai seorang khalifah, perwakilan untuk mengemban tugas-tugas yang mulia, untuk membangun kemaslahatan umat. Ini kita. Begitu mulia. Itu ayat tadi kalau dilanjutkan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Singkat cerita ya, karena ini agak berbelok. Malaikat itu protes. Ya Allah, masa manusia yang menumpahkan darah itu yang kamu angkat jadi khalifah, manusia yang berperang itu, sedangkan kami siang malam bertasbih mensucikan namamu. Apa jawab Allah? Qala ini a'lamu ma la ta'lamu. Allah berfirman, aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Betapa Allah tahu gitu. Pada intinya kita ini mengemban tugas yang mulia. Nah, perlu kita lihat bahwa akan selalu dari masa ke masa ada pertempuran dua kutub ini, antara yang benar dengan yang salah, ya, yang hak dan yang batil, yang adil dengan yang zalim. Kita di pihak yang mana? Kita sudah katakan, kita di pihak yang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kita di pihak yang menegakkan yang ma'ruf dan melawan yang munkar. Kita sudah katakan, kita di pihak yang al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Kita di pihak yang menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Kemudian sahabat-sahabatku semua, ambil pelajaran tadi. Ini baru satu perang. Dan kita tahu tahun ketiga Hijriah, yang mungkin tidak dalam kesempatan ini kita bahas, perang Uhud tanggal 6 atau 7 Syawal. Nabi Muhammad tahun depannya itu, Syawal bukannya lebaran tapi perang. Perang Uhud itu sesungguhnya sudah menang, tapi kalah karena apa? Karena setelah menang itu semua tergoda akan harta rampasan perang. Maka yang di bukit itu turun, sehingga kaum kafir berbalik. Sesungguhnya hal itu sempat akan terjadi pasca perang Badar. Sahabat-sahabat itu meributkan ghanimah perang juga di perang Badar. Bedanya situasinya tidak ada lagi kaum kafir Quraisy semua sudah ditawan. Bedanya Nabi Muhammad sempat intervensi. Sudah, saya memutuskan ini dapat segini, ini segini, selesai. Ya, ini untuk nanti kita ambil nilainya juga. Ya. Jadi kita pelajari orang-orang jahat, orang-orang di balik kezaliman, oligarki, orang-orang di balik hal-hal yang mungkar, itu akan menyusun kekuatannya. Mereka juga berjihad, mereka juga patungan, mengeluarkan gagasannya, idenya, gerakan-gerakan intelijennya. Keluarkan juga mereka patungan itu untuk melawan kita. Dan inilah yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua.
Maka pejuang Islam, Anda semua, kita ini semua di Partai Umat harus melakukan yang lebih, harus membangun strategi yang lebih baik, lebih efektif, dan harus memberikan yang lebih, tentu menyesuaikan batas kemampuan kita. Ya, jadi kita memang dalam pertempuran saat ini. Maka mulai hari ini ke depan, setiap forum kita ini kita anggap sebagai konsolidasi pertempuran. Maka kita punya sense of urgency, sense of crisis. Kita dalam situasi krisis. Yang coba kita tegakkan ini adalah nasib 27 orang miskin. 27 juta penduduk miskin yang hidup dengan Rp500.000 setiap bulannya per orang. Itu yang tercatat. Yang kita perjuangkan ini stunting yang nomor 4 dunia, gizi buruk nomor 5 dunia. Sedangkan oligarki, orang-orang konglomerat itu 1% jumlahnya menguasai 60% aset atau lahan nasional. Kita diamkan atau kita lawan? Bismillah, sahabat-sahabatku, ya. Bulan Ramadan ini kita maknai sebagai syahrul jihad, bulan jihad. Kita tidak berpikir jihad beda zamannya, tidak dengan pedang. Pedang kita adalah gagasan, ketajaman pikiran, strategi-strategi kita, narasi-narasi politik, narasi-narasi ekonomi. Tapi syaratnya sekali lagi bersatu tadi. Diingatkan tadi, ya, wal takum minkum ummah yad'una al khair wa ya'muruna bil ma'ruf. 104. 105 Allah langsung mengingatkan, sudah bersatu, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan berselisih, jangan bercerai-berai. Allah paham betul, maka diletakkan langsung peringatannya 105. Tidak pakai ayat-ayat di tengah-tengahnya. Langsung 105 diingatkan jangan bercerai-berai. Nah, ini juga nilai yang bisa kita ambil. Ini nggak apa-apa ya? Lanjut. Ya. Musyawarah untuk memutuskan. Nah, siap Pak? Siap ditegur, walaupun dalam pikiran kita, oh waktu itu tidak ada orang di DPP ini dan segala macam. Ini saya ditegur. Nah, ini pelajaran dari bagaimana Nabi Muhammad, kurang apa Nabi Muhammad. Sudah, jangan dibandingkan dengan kita. Beliau manusia, secara rasa, secara akal segala macam, punya sisi-sisi manusiawi seperti kita. Beliau takut, gelisah, khawatir, takut kalah. Tapi beliau juga maksum, ya, jauh dari dosa, ya, tapi masih mengajak musyawarah. Beliau ini kekasih Allah, chattingnya itu, chit-chatnya dengan Allah. Kalau kita kan dengan sahabat kita yang paling dekat, ya, sahabat, kalau curhat, langsung Allah komunikasinya. Tapi Nabi Muhammad masih mengajak musyawarah. Bagaimana situasi berubah nih, ya. Tadinya kita mau melawan 40 orang dan kafilah itu tadi. Sekarang nggak tahu. Ternyata setelah diselidiki 1000 orang. Sahabat mantap saja. Ya Rasulullah, maju terus. Ya Rasulullah, maju terus. Sahabat-sahabat semua menjawab. Tapi intinya yang perlu kita lihat adalah nilai yang bisa kita ambil, musyawarah. Kita budayakan di organisasi kita. Jadi insya Allah, ya, kalau di DPP itu sekarang, kalau khusus SK umpamanya, SK DPW, DPD, DPC, terutama DPW, DPD ya, itu minta kalau ada pergantian, selalu pasca rakernas itu kita minta ada log rapatnya, betul ya? Mungkin Pak Ketua DPW atau DPD pernah mengajukan. Sekarang berbeda dengan masa yang kita kumham kemarin, waktu mengejar waktu. Begitu ada usulan perubahan, kita sikapi mengejar waktu saja. Kalau sekarang harus ada bukti musyawarahnya, sehingga tidak keputusan subjektif 1-2 orang saja. Ya, jadi saya harapkan kader-kader Partai Umat kita semua, ya, itu mengutamakan musyawarah. Tapi pemimpin juga harus ada waktunya intervensi ketika dibutuhkan. Contohnya pasca perang Badar itu sahabat rebutan ghanimah. Rebutan mereka itu.
Saya lebih berhak, orang saya yang maju bawa pedang, saya lebih berhak, saya ini nemenin Nabi Muhammad di barisan ini. Kalau saya tidak nemeni, saya lebih bisa ke sana juga. Akhirnya sudah di stop. Nabi Muhammad tidak ngajak musyawarah waktu itu. Dalam hal itu intervensi, sudah dibagi ini. Nah ini ada kalanya seperti itu. Tapi bukan setiap waktu, belum ada musyawarah, kemudian langsung ambil keputusan sendiri. Ini semua. Ya. Jadi jangan ada firqah-firqah, jangan ada kelompok-kelompok di dalam pengurus kita. Ya. Kalau ada itu, digunakan untuk fastabiqul khairat. Walikuli wijahati huwa muwalliha. Al-Baqarah 148. Ya. Perintah kita untuk fastabiqul khairat. Dimanfaatkan energinya. Kalau ada persaingan itu, arahkan, pimpinan mengarahkan ke persaingan sehat. Jangan benturkan. Ini pahitnya memang jadi pahit pimpinan. Itu tidak bisa memilih. Tidak boleh memilih. Padahal manusiawi pasti ada memilih. Menurut saya ini lebih betul. Tapi inilah pil pahitnya. Pil pahitnya ada sesuatu yang harus ditelan. Sudah telan, pahit, rangkul semua. Inilah yang diajarkan Pak Amin. Diajarkan Ustadz Sambo, Pak Kaban. Terutama ini untuk pimpinannya, rangkul. Ya. Tadi di antara cerita-cerita tadi saya persingkat, Nabi Muhammad selain musyawarah juga mendengarkan masukan dari para sahabatnya. Bahkan awalnya untuk membangun perkemahan di perang Badar itu tempatnya adalah sudah di sini. Ya. Di sini sumurnya kita bangun untuk sumber mata air. Dua sahabat datang bergantian, ya Nabi, kalau boleh saran jangan di sini. Saya paham situasinya. Ya saya orang sinilah gitu kira-kira. Sebaiknya di sini-sini. Apa jawab Nabi? Saya sepakat, mari kita pindah. Nabi. Ya kalau cuman kita harus mau mendengar. Kalau selama itu rasional, efektif, lebih bagus, kita dengarkan. Jangan wah ini siapa loh gitu kan. Jangan seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah pentingnya kita dalam berjuang ini untuk sabar. Jadi kalau kita melihat keterbatasan kita, dana ya, dan lain sebagainya, sabar. Kita berpositif thinking. Insya Allah ini cara Allah menghindarkan kita dari tangan-tangan yang punya kepentingan. Mungkin nanti donatur bahwa ini kan nggak mungkin langsung nyemplungkan saja, pasti ada maunya. Tapi juga kita melihat sisi lain. Kemarin ini kita sampaikan dalam berbagai macam kesempatan. Insya Allah, Allah ingin melihat seberapa kita benar-benar niat tulus dan siap untuk berjihad jalan Allah. Karena ayat-ayat jihad itu juga diawali dengan jihad yang pertama adalah jihad dengan mal kita, dengan harta kita. Tidak hanya bicara dan seterusnya, tapi dengan harta kita, sesuai kemampuan kita. Maka saya ajak sahabat-sahabat semua, keluarkan sebagian dari yang kita miliki untuk perjuangan ini. Sesungguhnya perjuangan ini akan menjadi saksi. Semua di antara kita ini akan menjadi saksi. Ini ketua saya, ini sekretaris saya, ini wakil saya. Ia ini memberikan tidak hanya waktunya, dia berikan hartanya. Nanti akan jadi saksi di akhirat kelak. Benar ya Allah, benar ya Allah. Oh karena benar, silakan surga. Sabar, kemudian yakin. Tanpa keyakinan, ya kita akan loyo. Ya. Keyakinan ini adalah kekuatan moral kita, kekuatan iman kita. Yakin, insya Allah, ya, pemilu 2024 kita akan menjadi atau masuk 3 besar, insya Allah. Jadi kita harus yakin. Gitu. Keyakinan ini kemudian dikuantifikasikan, di breakdown menjadi program-program operasional. Karena targetnya 3 besar, ini yang dilakukan BPPN sekarang, dipetakan, reverse, terbalik begitu. Setiap dapil RI sekarang sedang dipetakan. Oh di dapil ini suara Islam modernis sekian, berarti proyeksi kita atau potensial kita sekian. Ini adalah kuantifikasi dari keyakinan kita, menjadi program yang operasional, strategi yang bisa dijalankan, tidak hanya yang halusinasi mengawang-awang. Tapi insya Allah kita yakin. Biarlah mereka punya triliunan, ya. Kita punya Allah yang jauh maha kaya.
Mereka punya kelompok oligarki dengan narasinya. Kita punya semangat politik identitas. Mereka punya cara untuk menjegal. Kemarin saya sampaikan tackling, ya. Kalau istilah sepak bola, kita juga punya cara tackle yang apik ala Partai Umat. Kita selalu lawan, ya. Insya Allah. Kesabaran, keyakinan, kemudian doa. Bagaimana Nabi Muhammad mencurahkan semuanya. Ya. Kita berdoa, sampaikan. Tapi ingat, bedakan doa dengan pesan makanan di restoran. Kalau pesan makanan kita tulis apa? Sop iga, yang datang sop iga. Kita tulis teh panas, yang datang teh panas. Tapi ingat, berdoa itu pada Allah. Ini bukan pada pelayan restoran. Doa itu pada Allah yang maha tinggi, yang paling tinggi di antara yang tinggi, raja di raja. Kita ini hamba di hamba. Dibanding Allah kita ini terlalu jauh. Jadi berdoa jangan, ya Allah, Honda Brio, ya Allah, amin pasca lebaran gitu ya. Ya Allah, ini ya Allah, saya sudah turun ke dapil, tolong ya Allah jadi caleg besok langsung ya Allah. Habis itu nggak pernah turun lagi gitu. Ya. Jangan seperti itu. Doa itu adalah afirmasi, pengakuan kita terhadap apa yang sudah diberikan Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua yang sudah diberikan. Ini harapan kami, harapanku ya Allah. Kiranya terbaik bagi kami. Ijabalah, wujudkanlah ya Allah. Kiranya ada yang lebih baik, berikanlah itu ya Allah. Tapi dengan segenap keyakinan, sahabat-sahabat semua, mari kita bersama, ya. Tadi diawali dengan niat yang tulus, sabar, yakin, doa, kemudian tawakal, ya, semua kader-kader Partai Umat, sahabat-sahabatku, bismillah, kita rapatkan barisan, menatap perjuangan pemilu 2024. Insya Allah kita menangkan pemilu 2024, masuk parlemen DPR RI, masuk 3 besar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kiranya ada yang bisa memimpin doa, salah satu, dan kita lanjutkan ke acara-acara berikutnya. Ini sebentar lagi buka, ya, barangkali mau tanya jawab atau dilanjutkan silakan. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Insya Allah setelah ini rombongan DPP izin dulu lanjut, bukan setelah ini langsung, besok ya, besok ke Tasikmalaya. Ke Tasikmalaya sampai tanggal 18 kita ada beberapa titik, kemudian kembali ke Jakarta. Ada satu masjid lagi, sholat id di sana, kemudian sebagian ya kita break, namanya juga manusia biasa ya, seperti Nabi tadi, ada break lebaran untuk sahabat-sahabat semua, ya, untuk charging lagi supaya fresh secara mental, kita bertemu keluarga, kemudian kita mulai kembali persiapan untuk kirim daftar calon sementara bacalek kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.